Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut vektor lanjutan ya, pertemuan kedua yaitu proyeksi vektor. Nah, jadi ingat kembali vektor sebelumnya ada operasi pada vektor, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kemudian ada vektor khusus. Nah, masih ingat ya. Nah, berikut kita masuk ke proyeksi vektor. Dari contoh soal sebelumnya, dot produk dapat digunakan untuk mencari sudut apit. Dot produk, masih ingat ya, Dedek? Dot produk itu perkalian titik. Ya, beda dengan cross produk, perkalian silang. Kalau dot produk dia menggunakan kosinus dari sudut theta, yaitu sudut apit antara vektor A dan vektor B. Sedangkan untuk cross produk adalah perkalian silang menggunakan sinus dari sudut apit antara vektor A dan vektor B. Bedanya kalau dot product menghasilkan skalar, sedangkan untuk cross product menghasilkan vektor lain. Bisa dia vektor C dari komponen A dan B atau vektor lain sebagainya. Punya vektor. C-nya berupa vektor. Namun sesungguhnya dot vektor dapat digunakan untuk kemampuan yang lebih, yaitu mencari vektor proyeksi. Nah, di sini cara untuk memproyeksikan vektor A dan vektor B, kita gunakan sudut apit theta ya. Vektor B-nya itu kayak mana sih bilang, sepanjang garis tegak lurus antara vektor A ke vektor B. Nah, kemudian tarik garis sama panjang dengan vektor B sebelumnya. Nah, untuk menghitung sudut tetanya kita gunakan kosinus ya, karena menggunakan dot product, proyeksi vektor menggunakan dot product. Kita ambil cos tetanya, yaitu ini vektor C per vektor skalar dari vektor C. Atau karena dia berupa dua buah vektor, vektor A dot vektor B atau perkalian titik per skalar dari vektor A dikali dengan skalar vektor B. Adik masih ingat ya mencari apa namanya ini? Skalar atau besaran untuk vektor A maupun vektor B yang pakai tanda mutlak. Nah, itu rumus pada sebelumnya ada akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ya untuk vektor A, sedangkan untuk vektor B dia akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Kemudian gabungkan dua persamaan 1 dan 2 sehingga diperoleh untuk vektor C, vektor A dikali vektor B per skalar dari vektor B. Itu dia rumus proyeksi sudut theta. Mudah saja ya sebenarnya. Contoh, kita langsung ke contoh saja. Diketahui vektor A dan vektor B bukan 0. Ya. Artinya vektor tersebut panjangnya tidak 0. Artinya dia memiliki nilai tidak 0. Dan memenuhi kondisi besar vektor A adalah 2 kali besar vektor B. Dan vektor A ditambah 3 kali vektor B. Ini sama dengan semua. Nah, ini sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B adalah theta. Tentukan kosinus sudut theta. Di sini kita tulis dot produk antara vektor A dan vektor B adalah skalar vektor A dikali skalar vektor B atau besaran vektor A dikali besaran vektor B dikali dengan kosinus theta. Kemudian substitusikan nilai vektor skalar dari vektor A yaitu 2 kali dari vektor B yang ini ya. Sehingga untuk perkalian titik atau dot product dari vektor A dikali vektor B adalah 2 kali vektor B atau skalar dari B kosinus dari. Nah, kemudian karena ada 2 buah vektor B skalar, kita kalikan, ditulislah dalam bentuk kuadrat. Skalar vektor B kuadrat dikali kosinus sudut theta. Nah, ini dicari secara manual adik-adik sehingga diperoleh, ini kurang jelas penulisannya ya. Nah, vektor A dikali vektor B sama dengan minus 3/2 dari skalar vektor B kuadrat. Itu hasil yang tertera, sehingga untuk kosinus sudut tetanya adalah minus 3/4 ya. Ini kan kita ganti dengan sebentar, minus 3/2 skalar vektor B kuadrat 2 kali B kuadrat
ya kosinus sudut theta. Nah, angka 2 pada ruas kanan pindah ke ruas kiri, berarti kan dikali setengah, ya kan? Sehingga untuk kosinus theta sendiri, ini B kuadratnya dicoret saja, karena ruas kirinya sama dengan ruas kanan, sehingga tinggallah kosinus sudut theta minus 3/4. Kalau kosinusnya sudah diketahui, nah ada dicari berapa nilai theta yang memenuhi dari minus 3/4. Kalau kita ambil kalkulator, pakai arkusinus kalau untuk mencari sudutnya. Tapi kalau untuk mencari apa namanya itu kosinusnya, ya pakai langsung sudutnya, jadi tidak pakai arkus. Arkusinus, arkus kosinus ya. Sif kosinus dari, bentar saya cari menggunakan kalkulator, minus 3/4, 138,59 derajat. Ya, besar sudut tetanya sebesar 138,59 derajat atau 139 derajat kalau kita bulatkan. Oke, sampai di sini adik-adik silahkan dicoba soal tersebut. Ini penjabarannya di apa ya? Didetailkan sendiri ya di buku catatan masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.